Bismillahirrahmanirrahim. Keutamaan sholat sunnah di rumah. Ya, keutamaan sholat sunnah di rumah. Dan ini teman-teman sekalian ya, adalah lebih afdal, lebih besar pahalanya dibandingkan ada sholat sunnah di masjid. Sudah saya sebutkan tadi qobliyahnya wajib, ya, ba'diyahnya sholat wajib, atau misalnya duha, sholat malam. Kecuali yang berhubungan dengan masjid seperti tahiyat masjid itu berbeda. Tapi yang lain lebih afdal Anda kerjakan di rumah. Kecuali memang Anda merasa di masjid lebih khusyuk. Atau mungkin karena di rumah lagi banyak tamu, atau rumah lagi ada renovasi gitu kan. Kemudian Anda temukan atau ada janjian sama teman-teman mau sholat malam sama-sama berjamaah di masjid, itu berbeda. Tapi secara umum kita bicara tetap lebih afdal sholat sunnah di rumah. Sekali lagi sholat sunnah. Sholat wajib tetap di masjid, terutama bagi laki-laki. Ya. Jadi ini keutamaannya karena perintah Nabi SAW, jadikan perintah. Berarti Anda sedang mengerjakan sunnah Nabi SAW, maka lebih besar pahalanya. Mengikuti sunnah dan juga mendapatkan pahala sholat sunnah itu sendiri. Kemudian potongan yang kedua, mutiara yang kedua adalah wala tattakhiduha kubura, dan jangan kalian menjadikannya seperti kuburan. Nah, ini perumpamaan dari Nabi SAW. Sekaligus keluar sebuah hukum tidak ada sholat di kuburan, gitu kan? Maka tidak benar kalau ada orang datang sengaja sholat di kuburan, kecuali memang ada mayit yang baru meninggal. Pernah Nabi SAW melakukan, seorang wanita pembersih yang suka bersihkan masjid meninggal, lalu Nabi SAW tidak tahu beritanya kalau dia meninggal hari itu. Lalu Nabi SAW ditunjukkan kuburan, lalu beliau mensolatinya karena tidak sempat mensolatinya. Tapi dia tidak berlaku untuk orang-orang yang sudah meninggal sekian lama gitu ya. Selain daripada ini tidak pernah ada sholat di kuburan. Bahkan sudah masyhur riwayat-riwayat dari Nabi SAW tentang melarang menjadikan masjid sebagai kuburan gitu kan. Ataupun kuburan sebagai masjid. Dan beliau mengatakan Allah melaknat Yahudi dan Nasrani karena mereka menjadikan kuburan mereka sebagai masjid atau masjid mereka sebagai kuburan, atau tempat ibadah mereka sebagai kuburan. Jadi banyak orang juga subhanallah sengaja meletakkan kuburan di dalam masjid, atau misalnya mewasiatkan agar kuburan ada kuburan dia nanti kalau dia meninggal di masjid. Ini semua tidak benar, ya, harusnya dikeluarkan. Kalau ada yang bertanya bagaimana dengan kuburan Nabi SAW, yang pertama jawabannya adalah kuburan Nabi SAW itu di rumah, bukan di masjid. Itu di rumah Aisyah radhiyallahu anha. Dan ada riwayatnya menjelaskan kalau semua nabi-nabi dikubur di tempat mereka meninggal dunia. Jadi memang para nabi-nabi nggak boleh dikeluarkan dari tempat mereka meninggal. Di mana mereka meninggal dikubur di situ. Itu sabda Nabi SAW. Makanya beliau meninggal di kamar Aisyah, maka di situ dikuburkan. Dan Nabi SAW tidak dibawa oleh para sahabat dikuburkan di Baqi, padahal kuburan Baqi di sebelah masjid Nabi SAW kuburan yang mulia. Nabi SAW mendoakan ahli Baqi. Tapi beliau punya perilaku khusus, gitu, perbuatan khusus gitu ya. Ya, maka ini berbeda tentunya. Dan ini memang bukan di masjid. Ini bukan di masjid. Nanti setelah perluasan baru masuk ke dalam masjid. Ya. Maka tidak boleh kita samakan tentunya.